Semangat pagi rekan-rekan semua. Nah, ini ada berita yang sangat baik ya. Coinchip sekarang sudah listing di Nasdaq. Oke, coba kita lihat. Ini informasi resmi dari Nasdaq tanggal 11 Mei. Barusan 2 hari lalu ya. Sudah dilistingkan di Nasdaq dan sudah terdaftar secara resmi di bursa Nasdaq. Itu bursa nomor 1 di dunia ya. Kemudian kita lihat Coinchip ya, kita masuk ke Coinchip. Oke. Pada dasarnya Coinchip pada saat kita masuk, saya masuk yang sudah login dulu ya. Ini saya sudah login. Coba kita perhatikan. Nah, pada saat kita masuk ke web resmi Coinchip, itu langsung muncul di bawahnya ada untuk download aplikasi Coinchip. Oke. Sekarang kita coba lihat di market. Oke, pada dasarnya sama seperti exchanger lain. Jadi melayani jual beli koin. Jadi Coinchip ini sudah berdiri dari tahun 2019 sampai hari ini sudah 7 tahun. Kemudian 6 bulan belakangan kemarin mereka membuat satu program, yaitu program staking, yang mana di lain tempat exchanger seperti Binance, Bybit, Indodax, Get.io, dan lain sebagainya juga ada. Jadi mereka membuat staking. Cuman bedanya staking yang diberikan di sini hasilnya lebih besar dibanding yang lain. Oke. Kemudian kita coba lihat di CMC. Oke. CMC untuk Coinchip. Coinchip ya. Kita lihat dulu CMC untuk Coinchip. Coinchip kita lihat di yang derivatif kita lihat ya, yaitu future. Nah, kalau bicara exchanger di dunia, jadi CMC ini tempat bursa yang diakui secara internasional untuk listing koin dan exchanger. Nah, untuk koin sendiri itu kurang lebih sudah ada hampir 1000 exchanger yang terlisting secara resmi di Coinchip. Kalau untuk exchangernya itu kurang lebih ada hampir 1000, tepatnya di 937 exchanger. Nah, kalau Binance kan kita tahu sebagai acuan dunia ya, exchanger nomor 1 di dunia. Kemudian kita lihat lagi Coinchip. Nah, Coinchip pagi ini berada di posisi 47 dunia. Artinya 50 besar dunia. Oke. Kemudian kita lihat mana ya? Kita lihat lagi banyak exchanger di sini. Ada hampir 1000 exchanger yang terlisting secara resmi di CMC, kurang lebih hampir 1000 exchanger. Oke. Nah, kita lihat lagi kembali ke Coinchip, peringkat 47 dunia. Coba kita lihat trading volume saat ini real time ya. 3.950.485.000 sekian. Nah, kalau ini kita kalikan, ini sudah di atas 50 triliun volume transaksi harian real time saat ini. Kalau dikalikan harga kurs dolar saat ini 17.300-an. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di bawahnya open interest. Apa itu? Ini adalah reverse asset atau dana talangan fresh money dalam bentuk apa gitu. Ada banyak exchanger yang tidak ada talangan dana aset atau open interestnya ini. Kalau di kita ada 53.516,274. Jadi di sini kalau kita kalikan juga sudah angka triliunan. Nah, talangan dana asetnya ini fresh money dalam bentuk apa? Itu stable coin.
dalam bentuk USDT 89,54%, kemudian USDC 10,46%. Nah, jadi ini apa ya? Dia punya fundamental salah satunya ya. Dari sini kita bisa lihat. Kemudian kita lihat lagi, kita kembali tadi ke posisi di web tadi ya. Oke, yang di web tadi begitu kita login otomatis dia akan muncul APK resmi CoinChip di web resmi dia untuk kita download. Nah, ini kebetulan saya sudah download jadi saya tak perlu lagi. Nanti saya tunjukkan apa aja yang ada di dalam APK CoinChip. Kurang lebih hampir sama. Jadi staking kita ada posisinya berada di aplikasi CoinChip. Nah, kalau untuk trading kita bisa langsung trading di aplikasi resmi dia CoinChip Live atau di aplikasinya juga bisa. Nah, sekarang kita lihat lagi selain talangan dana aset tadi dalam bentuk USDC dan USDT, apalagi fundamentalnya. Coba kita lihat di sini ya. Oke. Ini juga yang membuat kita sangat trust dan orang-orang di penjuru dunia, yang mana tidak semua exchanger menyiapkan dana talangan tadi, fresh money-nya dalam bentuk USDT dan USDC dalam angka jumlah triliunan ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada apa? Insuran. Nah, insuran ini selalu bertambah. Coba teman-teman lihat. Ini sekarang posisi di 1.294.000.000 sekian. Nah, ini dana backup cadangan, asuransinya, insuran. Kalau kita lihat, ini dikalikan rupiah 17.300-an, maka ini sudah mencapai 20 triliun. Oke, inilah salah satu fundamentalnya ya. Selain RWA. Apa itu RWA? Reward asetnya, aset nyatanya. Jadi ada banyak yang kita telusuri tentang CoinChip. Kemudian coba kita lihat apalagi selain itu, legalitas. Oke. Kita menggunakan legalitas internasional dunia yaitu MSB Amerika dan Kanada. Mari kita tracking. Jadi di sini kita tidak pernah menjual narasi atau beropini ataupun kita ngecap. Sebab di sini semua bisa kita cek karena sifatnya open ledger. Jurnal terbuka, semua orang bisa lihat. Jadi kita bisa tracking langsung, bukan katanya, tapi ini faktanya. Coba kita set CoinChip. Kita lihat. Oke. Ini jaringan internet saya agak sedikit lambat ini. Oke, sabar sambil menunggu, kita lihat. Oke, sekarang sudah terbuka. Oke, CoinChip kita lihat ya, CoinChip. Oke, dia akan masuk ke download. Kita bisa buka, kita lihat. Oke, teman-teman, ini bisa kita lihat. CoinChip ya. Nah, jadi semua itu bukan katanya, tapi by data. Oke, kita bisa tracking semua. Inilah yang membuat kita dan orang-orang di dunia trust terhadap CoinChip. Oke, kemudian apalagi? Sekarang kita coba masuk ke aplikasinya ya. Tadi kan di sini begitu kita masuk aplikasi web resminya, dia minta download. Kalau kita download, dia otomatis minta kita download CoinChip. Dan saya sudah mempunyai aplikasinya, jadi otomatis saya tidak perlu download lagi. Maka saya langsung buka aja aplikasi CoinChip-nya. Nah, ini aplikasi CoinChip. Juga sama, kita bisa lihat di sini kita mau trading apa juga bisa. Ada spot, ada future. Nah, ini future. Seperti di webnya juga. Kita mau trading koin apa aja. Sama persis seperti exchanger lain seperti Binance, Bybit,
Crypto, Pintu, Indodax dan lain sebagainya. Nah, ini spotnya. Oke. Nah, kemudian karena di sini kita tidak tidak trading, bukan melakukan trading, tapi kita hanya staking di sini. Oke. Kita staking di sini. Nah, ini kita staking di sini. Ini salah satu contoh akun saya. Nah, jadi kita tinggal melakukan staking ya. Yang mana staking itu dia memberikan kita profit setiap hari maksimal 1% sampai 300% atau kurang lebih 10 bulan. Nah, jadi apa bedanya staking dengan deposito? Oke, jadi kita jelasin di sini. Staking itu deposito dulu, oke. Deposito itu kita menaruh uang dalam waktu tertentu atau berjangka sesuai ketentuan bank dan pilihan kita. Contoh, kita ambil yang 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun. Kalau kemarin masih lumayan tuh, 1 tahun masih 6% kotor ya. Kebijakan yang baru dari pemerintah itu tinggal 3%. Nah, otomatis itu tidak bisa kita ganggu gugat. Contoh kita ambil 1 tahun. Maka dalam waktu 1 tahun kita tidak bisa menarik uang itu. Harus menunggu jatuh tempo. Sekalipun kita urgent sekali, kita tidak bisa mengambil uang tersebut. Harus menunggu jatuh tempo dan baru bisa kita cairkan. Itu pun masih dalam jumlah kotor. Belum dipotong admin ini itu ya. 3% sekarang yang terbaru. Nah, jadi apa bedanya dengan staking? Kalau staking itu juga sama. Kita menaruhkan dana kita dalam jangka waktu tertentu. Nah, berapa lama? Di kita 300% atau 300 hari. Oke, bedanya di mana? Kalau di kita setiap hari MOFIT dividennya dia pulangkan beserta modalnya. Jadi MOFIT modal tambah profit kurang lebih 1%. Berapa lama? Selama kurang lebih 300 hari atau 10 bulan sampai pencapaian 300%. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita tidak perlu melakukan stake, tidak perlu melakukan trading, harus nengok candle, sinyal, atau harus kencet ini, kencet itu, tidak perlu. Sama halnya seperti kita deposito, tinggal kita taruhkan dana kita di situ, kita ikut staking, kemudian kita nikmati dividen profitnya setiap hari. Nah, itu dipulangi setiap hari, setiap jam 11 malam sudah masuk. Teman-teman kalau mau WD sudah bisa. Dan yang menariknya, di exchanger CoinChip, di tempat lain itu rata-rata WD untuk USDT itu 10 dolar. Di kita 1 dolar sudah bisa. Jadi minimal WD 1 dolar. Maksimal satu hari WD 250.000 dolar. Untuk biayanya itu berapapun kita WD 1 dolar aja. Tapi pakai atau kita gunakan jaringan yang BEP20 aja atau Smart Chain. Oke teman-teman, itu dulu. Semangat pagi dan salam sukses selalu.